bagaimana kalau kita ingin belajar agama khususnya generasi muda, bagaimana kita memulainya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep kita al-aham fal muhim, mulailah dari yang terpenting, baru yang penting, dan begitu seterusnya. Dan mulailah dari basic. Dalam semua bidang, kalau kita ingin kuasai, back to basic, kembali kepada dasar, basic. Begitu juga dengan agama, harus mulai dari basic, mulai dari akidah, konsep, prinsip beragama, lalu ibadah-ibadah sehari-hari yang wajib ain. Sholat, kalau masuk Ramadan, puasa Ramadan. Lalu kalau kita orang kaya atau masuk haul, kita harus tahu zakat. Kalau kita suami, kita harus tahu hak, kewajiban dan hak suami. Kalau kita istri, hak dan kewajiban istri. Kalau kita belum menikah, kita harus tahu hukum yang berkaitan dengan status kita sebagai seorang anak, sebagai seorang keponakan, sebagai seorang anggota keluarga besar dalam rangka silaturahim, sebagai teman, dan seterusnya. Mulai dari hal itu yang fardu ain dulu yang kita kerjakan, yang bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan mulai dari materi akidah dan ibadah praktis sehari-hari yang fardu ain. Terus sekali lagi pelajari akhlak mulai dari skop yang paling kecil. Kalau kita punya waktu, dan dan belajarnya sekali lagi rutin gitu loh, ikuti kajian majelis akidah, majelis ilmu yang mempelajari fikih praktis, buka buku fikih para ulama, ikuti kajian tentang akhlak misalnya Riyadhus Shalihin, itu penting. Nah, kalau kita punya waktu, apalagi ini pertanyaannya lebih mengkerucut ke anak muda, kalau kita bisa pelajari fardu kifayah itu bagus, pelajari bahasa Arab. Kalau memang ada kelas bahasa Arab, ikuti bahasa Arab, sehingga kita bisa baca kitab. Karena kalau kita baca buku terjemahan, kita lagi membaca bahasa penerjemah, dan sebagian terjemahannya berbeda dengan aslinya. Saya ada kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin di Jakarta, itu buku terjemahnya banyak sekali kesalahan. Jadi itu baru satu buku. Walaupun kita juga tidak boleh underestimate atau memukul rata, mengeneralisir semua penerjemah. Tidak, banyak penerjemah bagus-bagus. Tapi yang jelas beda lah belajar bahasa langsung ulama dengan membaca bahasa penerjemah. Kan imannya beda, ilmunya beda, takwanya beda, berkahnya pasti beda. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan, pelajari bahasa Arab, dan setelah itu kembangkan baca kitab dan seterusnya, dan bisa banyak teman-teman yang berhasil. Dan dengan bisa belajar bahasa Arab, kita punya kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan ilmu kita dan buat schedule yang baik. Hadirin, nggak perlu seluruh majelis taklim di Bali itu kita datangi, nggak perlu. Tapi kita punya schedule. Oh, saya harus datangi majelis arba'in, Riyadhus Shalihin, Kitabut Tauhid. Udah, rutinkan aja. Yang lain itu mungkin karena waktu kita harus pintar-pintar waktu, dan yang keempat bahasa Arab. Udah, fokus di situ. Yang penting fokus, bukan semuanya didatangin, tidak. Tapi fokus dengan yang ada dan punya kurikulum. Sedikit tapi ada kurikulum, punya sistematis, itu lebih bagus daripada banyak tapi nggak terkontrol.